Lalu saudara semuanya, dalam kehidupan ini ada yang skalanya makrokosmos, ada juga yang skalanya mikrokosmos. Kalau makrokosmos ini pada dasarnya adalah alam semesta yang luas sekali, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada matahari, dan sebagainya. Ini namanya makrokosmos. Tapi ada juga mikrokosmos yang kebanyakan adalah kehidupan. Umpamanya manusia, itu disebut mikrokosmos. Ada juga kehidupan-kehidupan selain manusia, itu ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada virus, ada bakteri, ada jamur. Ini adalah kehidupan-kehidupan lain selain manusia yang juga bisa kita sebut sebagai mikrokosmos. Ya. Nah, lalu tentu saja ada yang bukan kehidupan, ya, itu ada batu, ada tanah, air dan sebagainya, itu disebut bukan kehidupan. Tapi yang penting begini ya, baik itu yang sifatnya makro, skalanya makrokosmos maupun mikrokosmos, itu saya cermati itu sangat presisi sekali keteraturannya. Presisi sekali keteraturannya. Matahari ya biasa, kalau saya ini di Jogja ya dari timur. Nanti kalau Anda di Amerika, tentu cara memandangnya lain lagi ya. Tapi intinya saya melihat presisi dan keteraturan dari matahari yang tiap pagi terbitnya dari timur. Kemudian bulan juga tadinya utuh besar, tapi setelah tanggal tengah, tanggal 15 ke atas mulai separuh lama-lama mengecil. Sangat teratur sekali. Nah, kalau presisi keteraturannya seperti itu, menurut saya tidak mungkin kali itu barang kebetulan. Nah, jadi pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu siapa? Yang menciptakan itu selain dari yang diciptakan. Karena yang diciptakan ini derivasi dari yang menciptakan. Seperti manusia, ada binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu adalah derivasi dari sang pencipta. Ya. Karena itu sang pencipta itu adalah yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan seterusnya, itu tentu tidak sama dengan kita-kita itu, sehingga kita tidak mungkin akan bisa membayangkan siapa sang pencipta itu. Ya, kalau sang pencipta bisa kita bayangkan, padahal manusia itu sifatnya relatif, sementara yang Maha Kuasa itu adalah mutlak. Kalau yang relatif sudah bisa menamakan yang mutlak, berarti yang mutlak tidak lagi mutlak. Itu pikiran saya begitu. Jika yang diciptakan tidak pernah akan tahu siapa yang menciptakan itu. Ya, kadang-kadang meskipun manusia itu punya perkiraan-perkiraan atau prasangka-prasangka seolah-olah yang Maha Kuasa itu dibayangkan seperti manusia. Apa yang disebut dengan antroposentris. Kalau ada orang meninggal dunia kan begini, semoga arwahnya diterima di sisinya. Kan ngono. Jadi berarti yang Maha Kuasa Allah itu tinggi, duduk manis. Kalau ada orang meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia, ada orang yang meninggalkan dunia, semoga arwahnya diterima di sisinya. Sisi kanan, sisi kiri. Itu kan cara berpikir antroposentris. Bahwa yang Maha Kuasa dibayangkan seolah-olah seperti manusia. Ya, jadi jangan pernah membayangkan yang Maha Kuasa seperti manusia. Nah, kalau saya ditanya gimana, aku nggak pernah ngomong gitu. Ya kalau saya ya semoga arwahnya diterima yang Maha Kuasa. Sudah selesai, enggak usah ditambahi di sisinya kanan. Sisi kanan loh kiri, itu kan cuma Anda mengantroposentriskan yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu kita ini sangat-sangat yakin, saya pribadi sangat-sangat yakin tidak mungkin kalau alam semesta seperti ini, makro maupun mikro, kok barang kebetulan. Karena apa? Karena sangat presisi sekali keteraturannya, dan saya punya keyakinan bahwa itu bukanlah barang kebetulan, tapi ada yang menciptakan.
Lalu siapa yang menciptakan? Anda tidak bisa membayangkan. Karena yang menciptakan sifatnya mutlak, manusia hanya relatif. Sehingga kalau yang relatif bisa menamakan yang mutlak, berarti yang mutlak tidak lagi mutlak. Masih.